Dia bermimpi didatangi oleh sosok kakek-kakek berbaju putih, berjanggut putih, menawarkan sebuah apel untuk makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri yang saya alami sendiri sewaktu masih kuliah. Kisah ini terjadi di tahun 2010, di mana saat itu saya beserta ke-9 teman pindah dari kosan yang lama ke kosan yang baru. Dengan pertimbangan harga yang lebih murah, kami pun sepakat untuk pindah yang jauh dari kampus serta berada di ujung desa. Awalnya kami tidak menyangka akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan bagi kami. Karena kalau dilihat dari sekilas, rumah itu kondisinya masih bagus, masih layak untuk dipakai. Kejadian-kejadian horor yang kami alami banyak sekali. Seperti ada suara orang mandi, kompor menyala sendiri, bahkan barang-barang dapur pada berjatuhan. Kami merasakan yang terjadi, bahkan semuanya mengalami mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang kami alami bermacam-macam. Ada satu teman kami yang bernama Omen. Dia bermimpi didatangi oleh sosok kakek-kakek berbaju putih, berjanggut putih, menawarkan sebuah apel untuk dimakan. Dengan suara seraknya, beliau menawari teman saya. Kurang lebih seperti itu suaranya. Namun teman saya dalam mimpi, dia tidak mau makan apel tersebut. Dengan muka kecewa, sang kakek pergi menghilang di dalam mimpi tersebut. Uniknya, bukan cuma Omen saja yang mengalami mimpi seperti itu. Bahkan ada teman satu kosan yang mengalami mimpi yang sama. Dia diberikan apel, disuruh untuk makan. Namun dalam mimpi tersebut teman saya pun tidak mau. Ada mimpi yang lebih menyeramkan lagi yang dialami oleh Dede. Dia mengalami dua mimpi yang sangat menyeramkan. Mimpi yang pertama, di dalam mimpi itu dia seakan-akan pulang dari kuliah. Saat membuka pintu, dia melihat dua sosok berada di belakang saya beserta dua teman lainnya sedang menonton TV. Dua sosok tersebut seperti ayah dan anak, karena dari tinggi badannya yang berbeda. Saat Dede masuk ke dalam kosan, dia melihat seorang nenek-nenek sedang menyapu ruang makan. Beliau berdiri membelakangi Dede. Yang sangat menegangkan saat itu, sosok tersebut melihat ke arah Dede dengan kedua matanya berwarna merah. Teman saya pun lari. Dia berlari ke arah kamar mandi, bersembunyi di kamar mandi. Yang membuat lebih menakutkan lagi, di dalam kamar mandi ada sosok yang sedang duduk di atas bak mandi. Dia seperti mengawasi Dede saat itu. Dengan pancaran mata merahnya, membuat Dede jatuh dan pingsan. Yang membuat mimpinya berakhir. Satu mimpi lagi yang dialami oleh Dede, yaitu ketika di dalam mimpinya dia bersama teman-teman sedang menonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba tembok di sebelahnya Dede itu berubah menjadi kaca. Di balik kaca tersebut banyak sekali makhluk halus yang ingin berusaha masuk ke dalam rumah tersebut. Sosoknya bermacam-macam, seperti pocong, kunti, genderuwo, bahkan anak kecil seperti tuyul. Dengan muka yang sangat menyeramkan, mereka ingin masuk ke dalam rumah, namun terhalang di kaca tersebut. Saya sendiri mengalaminya juga, namun bukan berupa mimpi, melainkan fenomena tindihan, di mana saat itu saya
sedang tertidur. Rasanya berat sekali, berat di dada, ingin bangun tapi tidak bisa. Setelah mata saya melihat ke atas, ternyata ada sosok hitam yang berdiri tepat di atas perut saya. Seketika itu saya langsung kaget, ingin bangun namun tidak bisa. Membaca banyak doa yang saya hafal, akhirnya sosok tersebut hilang. Akhirnya kami sepakat untuk sholat berjamaah setiap maghrib, isya, dan subuh. Paling tidak kalau kita berjamaah semua, membuat suasana rumah menjadi hangat dan berharap saja sosok-sosok tersebut hilang. Setelah kami melakukan sholat berjamaah setiap hari di dalam rumah tersebut, ada banyak perubahan yang kami rasakan. Sudah sangat sedikit gangguan-gangguan makhluk halus yang kami terima. Itu membuat kami lega. Hingga suatu ketika, saya dan beberapa teman berkunjung ke pemilik rumah tersebut. Mendengar berita bahwa salah satu anaknya sakit, jadi kami inisiatif ingin menjenguk. Di saat kami bertamu di rumah pemilik tersebut, kami baru sadar bahwa di tembok ada sebuah foto seorang kakek berbaju putih dengan muka yang sama persis dengan mimpi yang teman-teman saya alami. Kami pun bertanya, siapakah sosok di foto tersebut? Sang pemilik rumah menjawab itu adalah ayah saya. Dia meninggal saat bekerja di kapal. Jasadnya tidak diketemukan. Kami pun sontak kaget dan bergegas untuk pamitan. Kami pulang berkumpul di kosan untuk musyawarah. Apakah kita akan tetap di kosan ini atau pindah? Saat kita bermusyawarah, salah satu teman kami bercerita bahwa dia bertemu dengan salah satu tetangga yang menceritakan di belakang rumah yang kami sewa ada sebuah rumah besar bekas peninggalan zaman Belanda. Kami semuanya kaget dan esok harinya mencoba mengecek ke rumah tersebut. Ternyata benar, di situ ada rumah besar peninggalan Belanda. Kondisinya sangat memprihatinkan, dengan rumput yang sudah sangat banyak, kondisi rumah yang sudah hancur, serta banyak sekali hewan seperti ular, kucing liar, dan lain sebagainya. Saat kami masuk ke dalam bangunan tua tersebut, kami semuanya melihat sekelintas bayangan putih. Kami berjalan lagi masuk ke dalam. Ada suara cekikikan, suara perempuan. Kami pun langsung kabur, lari. Padahal saat itu kejadiannya di siang hari. Setelah kami pulang, kami bertanya kepada tetangga yang menceritakan rumah tersebut. Dari situ kita tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah dari mbahnya atau buyutnya pemilik tempat kontrakan kami atau kosan kami. Dan yang jadi anehnya, tetangga itu malah bertanya balik kepada kami, kok kalian mau ngekos di rumah tersebut? Kami pun balik bertanya, loh emang kenapa pak? Oh, dulu banyak yang pernah kontrak di situ, tapi baru 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan mereka pada sakit terus pulang. Ada lagi yang kontrak lagi 1 minggu pulang, mereka nggak ngelanjutin kontraknya. Tapi kalian kok bisa lebih dari 2 bulan 3 bulan di sini di rumah tersebut? Kami pun bercerita apa yang terjadi kepada kami saat tidur di rumah tersebut. Sang tetangga pun bercerita, jika kalian sanggup betah tinggal di situ, nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Tapi kalau ada yang sakit, mendingan kalian pindah aja. Nanti bisa bahaya loh. Kami pun tanda tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tersebut?
Mau tahu kelanjutan ceritanya? Misteri-misteri apa di balik rumah tersebut? Lanjut di part 2. Bye-bye.